Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femse Solidaris. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari knowledge dan science. Secara bahasa, knowledge berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Sedangkan secara harfiah, knowledge berarti keadaan atau kondisi untuk mengetahui ataupun tindakan untuk mengenal. Sedangkan science juga berasal dari bahasa Inggris yang mana ia adalah sesuatu yang mengacu pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris dan dapat diuji kebenarannya. Dalam bahasa Indonesia, sains diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang dengan tepat menangkap gabungan antara ilmu sebagai sistem atau metode dan pengetahuan sebagai hasilnya. Sementara itu, para ahli memiliki pandangannya masing-masing mengenai pengertian dari knowledge dan science. Yang pertama ada John K. Kemenyi. Dia menyatakan bahwa ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Kemudian ada Delayan G. Menurutnya, ilmu adalah aktivitas rasional dan kognitif dengan prosedur sistematis untuk menghasilkan pengetahuan tentang gejala alam, masyarakat, ataupun individu. Kemudian yang ketiga ada Thomas Kuhn. Thomas Kuhn berpendapat ilmu itu adalah himpunan kegiatan yang dapat menghasilkan penemuan baik berupa pengembangan maupun penolakan atas teori yang ada. Berdasarkan pemikiran John Kemenyi, Delayan G, dan Thomas Kuhn, dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sekedar kumpulan fakta, melainkan suatu entitas yang kompleks dan dinamis, yang mencakup 3 dimensi yang saling terkait satu sama lain. Sebagaimana yakni sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai praktek sosial yang berkembang. Yang pertama, ilmu sebagai produk yang sistematis. Menurut Kemenyi, ilmu pada dasarnya adalah kumpulan pengetahuan. Namun, kumpulan ini bukanlah kumpulan yang acak. Ia dikumpulkan dan disusun melalui metode ilmiah yang ketat. Ini menjadikan ilmu sebagai sebuah sistem pengetahuan yang terstruktur, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dimensi ini menekankan pada output atau hasil akhir dari kegiatan ilmiah, yaitu berupa fakta, hukum, prinsip, dan teori yang terverifikasi. Kemudian yang kedua, ada ilmu sebagai rasional dan kognitif. Delayan G memperdalam pengertian ini dengan menekankan ilmu sebagai suatu aktivitas atau proses. Ilmu bukanlah benda mati, melainkan kegiatan hidup dari akal budi manusia yang dilakukan dengan prosedur sistematis. Proses inilah yang melibatkan observasi, penalaran, dan analisis, yang kemudian melahirkan pengetahuan tentang berbagai fenomena, baik alam, masyarakat, maupun individu. Dimensi ini menjawab bagaimana pengetahuan itu dibangun, yaitu pengetahuan dibangun melalui upaya metodis dan terencana. Kemudian yang ketiga ada ilmu sebagai praktek sosial yang dinamis. Thomas Kuhn melengkapi kedua pandangan di atas dengan menyoroti sifat dinamis dan evolusioner dari ilmu.
Bagi Kuhn, ilmu adalah himpunan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ilmiah. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan baru, tetapi juga untuk menguji, mengembangkan, dan bahkan yang sangat krusial, menolak teori yang sudah ada ketika ditemukan perbedaan ataupun paradigma baru. Pandangan ini memperkenalkan unsur revolusi dalam ilmu, di mana pengetahuan tidak linier bertambah, tetapi bisa mengalami pergeseran yang mendasar. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan pengetahuan yang sistematis yang dihasilkan dari proses aktivitas rasional dan metodis, serta senantiasa berkembang melalui kegiatan kritik, diskusi, dan penemuan dalam komunitas ilmiah. Demikian sedikit paparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.